가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, pernahkah kita berpikir bagaimana Islam memandang kemiskinan dan pengangguran dan bagaimana dampaknya pada kita di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta? Setelah itu, apa sih yang dimaksud dengan Dana Tara Indonesia, 5 indikator dan prospek ekonomi makro Islam, serta geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, dan dampaknya ke Indonesia? Maka dari itu, hari ini kita akan bedah secara tuntas. Dalam makroekonomi Islam, kemiskinan dan pengangguran bukan sekedar angka. Ini adalah cerminan atas kegagalan sistematik dalam mencapai kesejahteraan merata dan keadilan. Islam memandang kekayaan itu amanah dan harusnya didistribusikan dengan adil. Sedangkan, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah pemborosan potensi pada manusia. Padahal, setiap orang kan punya hak dan kewajiban untuk berkarya. Ini tuh bukan hanya sekedar soal biasa, tapi ini soal martabat dan keadilan. Konsep seperti zakat, wakaf, dan larangan riba adalah pilar-pilar dari makroekonomi Islam. Mari kita lihat data nyata dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Per September 2024, 10,40% penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini memang turun, tapi masih di atas rata-rata nasional, terutama di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul. Angkanya masih cukup tinggi. Dan kabar baiknya, meskipun angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional, tetapi tingkat pengangguran terbuka atau TPT Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2025 berada di angka 3,18%. Ini menunjukkan tren penurunan, pertanda perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Namun, di daerah kota masih punya tantangan lebih besar dibanding desa. Lalu, apa sih langkah konkret pemerintah? Langkah konkret dari pemerintah tidak hanya bantuan tunai saja, tetapi ada langkah lainnya, yaitu adanya kurs syariah, program pelatihan kewirausahaan, optimalisasi siswa melalui Basnan, bahkan pembangunan infrastruktur padat karya. Semua ini secara tak langsung sejalan dengan semangat ekonomi Islam, yaitu memberdayakan, mendistribusi, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif. Tapi tunggu, ada pemain baru yang patut kita soroti, yaitu Dana Tara Indonesia. Dana Tara dibentuk di era Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ini bukan sembarang lembaga investasi. Dana Tara adalah bagian dari dana abadi umat yang didesain untuk mengelola aset wakaf dan dana sosial umat secara produktif dan menjauhi perkara haram yang berlandaskan prinsip syariah. Apa sih sumbangsihnya? Bayangkan, dana yang tadinya diam, kini diinvestasikan ke sektor real seperti pertanian, infrastruktur, bahkan UMKM dan industri halal. Dengan ini, menciptakan banyak lapangan kerja dan bisa menggerakkan ekonomi di Indonesia. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya, sebagian besar bisa kembali kepada umat dalam bentuk program sosial seperti pendidikan maupun kesehatan masyarakat. Ini adalah jembatan antara investasi syariah dan kesejahteraan nasional. Untuk mengukur kemajuan makroekonomi Islam, kita punya 5 indikator utama. Yang pertama, peningkatan pangsa pasar keuangan syariah. Misalnya, pertumbuhan aset perbankan syariah dan nilai suku. Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik meski potensinya masih besar. Yang kedua, efektivitas mekanisme ziswaf. Seberapa besar dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terhimpun dan disalurkan efektif untuk mengurangi kemiskinan. Dan angka pengumpulan ziswaf di Indonesia terus melonjak naik. Yang ketiga, pertumbuhan sektor ekonomi halal seperti dari makanan, fashion, hingga pariwisata halal. Indonesia punya pasar halal terbesar di dunia dan terus didorong pemerintah. Yang keempat, penurunan kesenjangan dan kemiskinan. Diukur dari indeks dan angka kemiskinan Indonesia, kita terus berupaya membuat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Yang kelima, perkembangan indeks pembangunan manusia atau IPM berbasis Islam. Kualitas pendidikan,
kesehatan, dan etika masyarakat kita terus membaik dan perlu didukung dengan nilai-nilai Islami. Lalu, bagaimana prospek Indonesia dibanding negara Muslim lainnya? Tentunya, negara Indonesia sangat unggul. Karena dengan populasi Muslim terbesar, dukungan pemerintah yang kuat, serta infrastruktur syariah yang terus berkembang, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin ekonomi syariah secara global. Malaysia mungkin unggul di keuangan korporatnya dan Timur Tengah di wealth manajemennya. Tetapi Indonesia punya pasar domestik yang luas serta ekosistem yang unik dan kuat. Tetapi di sini kita hanya perlu mengatasi tantangan seperti literasi, regulasi, dan sumber daya manusia. Terakhir, mari kita bahas dan analisis pengaruh konflik di Timur Tengah, khususnya ketenggangan antara Israel dengan Iran. Ini bukan hanya masalah regional saja, tetapi masalah global, dan tentunya berdampak pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu, apa sih dampaknya bagi Indonesia? Dampak yang pertama yaitu inflasi dan subsidi energi. Timur Tengah merupakan produsen minyak utama di dunia. Adanya konflik ini bisa mengganggu pasokan dan membuat harga minyak dunia naik tajam. Harga minyak yang naik menjadikan beban subsidi BBM di APBN membengkak dan akan memicu inflasi serta menekan daya beli rakyat dan neraca perdagangan akan tertekan. Dampak yang kedua, rupiah dan pasar modal bergejolak. Investor bisa menarik dananya, membuat rupiah melemah serta pasar saham kita bergejolak turun. Dampak yang ketiga yaitu sektor pariwisata akan terdampak. Sentimen negatif global bisa mengurangi kunjungan wisata asing ke Indonesia sehingga pariwisata kita akan terkena dampaknya. Dampak yang keempat yaitu gangguan impor. Dengan adanya biaya impor, maka bahan baku dan barang akan naik dan berdampak pada produksi serta harga jual di dalam negeri. Sobat ekonomi, dengan adanya konflik geopolitik ini adalah ancaman nyata. Pentingnya bagi kita untuk terus memantau dan bagi pemerintah untuk menyiapkan mitigasi demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi kita yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, mari kita terus belajar, berpartisipasi, dan berkontribusi karena masa depan ekonomi yang adil dan sejahtera ada di tangan kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방하는 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다